Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian acara buka bersama PT Tura Group Indonesia. Dan semoga apa yang bisa kita jalani pada hari ini dapat menjadi keberkahan dan pahala bagi kita semua. Amin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Baik, untuk rangkaian acara buka bersama ini akan dimulai dengan tausiah kajian seperti yang pekan-pekan sebelumnya. Kali ini juga akan diisi oleh Ustadz Subhan, insyaallah. Kepada Ustadz Subhan saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Bapak Rizvani, Bapak Ari, enggak hadir, Bapak Irfan, nggih bos danten lah pokoknya, yang tanpa rasa hormat saya, tanpa nyebut nama yang enggak hafal saya namanya. Tapi saya doakan semoga panjenengan semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu
saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada asar kali ini adalah nama Allah An-Nur. An-Nur secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Kita nggak boleh menerjemahkan An-Nur sebagai Allah sebagai cahaya. Kata para ulama, cahaya itu makhluk. Allah bukan cahaya. Allah sebagai An-Nur adalah Allah sebagai pemilik cahaya. Jadi Allah sebagai An-Nur bukan Allah cahaya. Karena kalau Allah cahaya berarti Allah itu makhluk. Karena cahaya itu makhluk. Nah, sementara Allah itu bukan makhluk. Allah itu Al-Khaliq. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka kalau dikatakan Allahun Nur, maksudnya Allah pemilik cahaya, Allah pemberi cahaya. Jadi Allah An-Nur adalah Allah yang maha pemberi atau pemilik cahaya. Kata An-Nur ini terambil dari kata yang terdiri dari huruf Nun, Waw dan Ro, Nurun. Maknanya yang populer adalah cahaya. Tapi ada makna lain dari nur seperti gejolak, kurang stabil dan tidak konsisten. Karena dulu cahaya itu biasanya sumbernya antara lain itu adalah api. Dulu. Sekarang sama juga sih sebenarnya. Cuman kan bentuknya kan sudah jadi listrik ini kan. Kan api juga sebenarnya ini kan, cuman sudah jadi dalam bentuk listrik. Nah, dulu karakter api itu sampai sekarang karakter api itu suka bergejolak kadang. Sehingga ada istilah api kecil jadi kawan, api besar bisa jadi lawan. Terus sering tidak stabil api itu. Kadang tiba-tiba ya nyalanya bagus, kadang tiba-tiba mati, kadang tiba-tiba nggak stabil. Terus kemudian tidak konsisten, itu api. Nah, makanya kalau cahaya iman dalam hati kita kadang naik turun, itu wajar. Yang nggak wajar kalau imannya keluar masuk. Ini yang sering saya bilang. Saya ulang ya, kalau iman kita masih naik turun, nggak stabil maksudnya, itu masih normal.
Yang bahaya kalau imannya apa tadi? Keluar masuk. Nah, ini udah saya bahas kemarin ya. Tapi intinya itulah pokoknya. Karena konsistennya kita itu, istiqomahnya kita bukan istiqomahnya para nabi dan rasul yang grafiknya naik terus imannya, nggak ada turunnya. Itu para nabi dan rasul. Kalau para malaikat stabil, kuat terus para malaikat. Kalau para nabi semakin menguat, tidak ada turunnya para nabi, naik terus. Kalau para malaikat stabil, kuat terus. Makanya malaikat itu kalau disuruh ruku terus. Sampai Allah bilang cukup. Kalau Allah bilang jangan berhenti, terus ruku malaikat. Malaikat yang suruh sujud terus. Gak ada capeknya dari cahaya, Pak, berbadan cahaya. Kan cahaya itu kuantum penyusunnya kan foton. Foton kan gak punya massa, tidak ada sakit encok malaikat. Nah terus kemudian beda dengan kita. Kalau kita apa? Naik turun. Itu normal. Yang bahaya tadi kalau sampai keluar masuk imannya itu bahaya. Itu udah kena fitnah akhir zaman. Yang kata Nabi seperti potongan gelap malam. Ada orang yang pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Makanya hati-hati. Nah, supaya iman kita ini dijaga oleh Allah walaupun naik turun tapi tetap istiqomah dalam ketaatan. Maka jangan meremehkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu mohon pada Allah. Termasuk saat baca Al-Fatihah jangan lupa saat ihdinas siratal mustaqim. Tidak hanya tunjukilah, tapi antarkanlah hamba ya Allah meniti jalan yang lurus. Ad-dinul Islam. Kata nur secara berdiri sendiri dalam Al-Quran ada sebanyak 33 kali. Nanti yang punya indeks Al-Quran bisa dicek. Saya di rumah itu punya Al-Quran. Kalau di komputer bisa dilacak. Kalau saya punya Al-Quran itu kata apa itu ada di ayat mana saja itu ada itu. Ya, misalnya kata sabar, sobrun, sabar itu di ayat mana aja itu ada berapa, kata nur itu ada apa namanya itu indeksnya itu. Terus para ulama merujuk pada Al-Quran surah An-Nur. Ini antara lainnya di surah An-Nur ayat 35. Surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Baik cahaya yang tampak seperti matahari, bintang gemintang, atau yang cahaya dalam pengertian majazi seperti agama, Al-Quran, para nabi dan rasul itu majazi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk
menyatakan bahwa An-Nur nama atau sifat Allah, tetapi berbeda pendapat tentang makna nur dalam ayat tersebut. Jadi ayat tadi itu, An-Nur ayat 35 itu untuk menyatakan bahwa An-Nur nama atau sifat Allah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna nur dalam ayat tersebut. Kan itu Allahu nurus samawati wal, itu sifat Allah. Nah, tapi cahaya milik Allah yang dimaksud itu apa? Ini ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya. Ibnul Arabi mengungkapkan 6 pendapat ulama tentang makna nur dalam ayat tersebut. Pertama, pemberi hidayah. Pemberi hidayah. Allah sebagai pemberi hidayah. Islam tidak Islamnya seseorang itu pure murni hak prerogatif Allah untuk memberikannya. Bukan karena usaha manusia. Bukan. Berapa banyak orang yang mengkaji Islam, dia orang di luar Islam mengkaji Islam, dan dia mengakui kebenaran Islam tapi tidak masuk Islam. Berapa banyak orang-orang di luar Islam berdebat dengan kaum muslimin, kalah, mati kutu, tapi tidak mau masuk Islam. Dan dia mengakui kebenaran ajaran Islam. Termasuk di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi berdebat dengan Nasrani Najran misalnya, dengan beberapa tokoh-tokoh Yahudi, itu ternyata tidak semuanya masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa masuk dan tidak masuknya Islam itu pilihan Allah. Makanya bersyukurlah kepada Allah, kita yang mau menerima kebenaran Islam ini karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 32. Wa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi orang yang menerima kebenaran Al-Qur'an berarti masuk Islam, itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya dipilih. Yang pertama kita syukuri dulu itu, kita dipilih oleh Allah. Yang kedua, berarti kasihan dong Ustaz yang gak dipilih. Iya, memang kasihan. Harus kasihan kita. Kalau Anda berkata begitu, Anda betul, kita betul itu. Jadi kalau kita merasa kasihan dengan orang yang gak dipilih, itu betul. Karena kasihan, terus gimana? Kalau kita kasihan gimana? Ajak. Ngajaknya nggak harus pakai omongan. Saya sering sampaikan di sini, nggak harus pakai ayo masuk Islam, nggak harus. Tunjukkan akhlak Islam kita, jujur kita, adil kita, sportif kita, objektif kita, adil kita. Tunjukkan kebaikan-kebaikan kita, kedermawanan kita, santunnya kita, murah senyumnya kita. Itu syiarnya Allah itu. Itu syiarnya Islam. Harapannya apa? Semoga yang bersangkutan terketuk untuk tertarik masuk Islam. Saya sering sampaikan di sini, tidak kurang dari, ini adegan boleh bertaruh ya, saya berani bertaruh, adegan boleh bertaruh, tapi karena nggak boleh bertaruh, saya nggak bertaruh. Tapi nanti silakan baca dalam sirah. 90% lebih sahabat Nabi masuk Islam, sependek yang saya baca ya, itu bukan karena pidato Nabi kita Muhammad SAW, bukan karena pidato beliau, bukan, tapi karena akhlak beliau yang mulia, karena kasih sayangnya, kedermawanannya, keadilannya, kesantunannya, rendah hatinya, ketepatan dalam menepati janjinya, kejujurannya yang punya reputasi tidak pernah bohong. Bahkan lawan pun tidak punya data bahwa Nabi pernah bohong. Karena Nabi itu dalam keadaan di mana harusnya orang boleh bohong aja, Nabi bisa selesai masalah tanpa harus bohong. Saking memang Nabi itu orang yang pernah bohong. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tunjukkan akhlak Islam itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencitrakan Islam itu jelek karena akhlak kita. Tapi berusahalah untuk sebaik mungkin tunjukkan akhlak Islam supaya, tentu semua karena Allah, tapi kita boleh kan berharap agar orang tertarik untuk masuk Islam. Nah, kita nggak boleh paksa, tapi berharap boleh. Saya mungkin pernah cerita di sini tentang jamaah saya yang diajak tugas oleh suaminya ke Singapura. Dia di sana gaul dengan noni-noni itu, bahkan banyak orang Cinanya di sana itu. Dan karena beliau orangnya masya Allah baik, berjilbab, beliau berhijab, beliau orangnya baik masya Allah. Apa komentar teman-temannya sana? Ternyata muslimah yang baik kayak kamu itu ada ya. Berarti selama ini dia beranggapan seolah-olah muslimah itu ya tidak seperti yang jamaah saya. Itu pentingnya kita dakwah itu.
Allahu Akbar. Yang kedua paling kita doakan. Kita doakan semoga diberi hidayah oleh Allah. Kalau kita kasihan doakan. Kalau kita ada teman kita doakan hadahullah, semoga Allah berikan dia petunjuk hidayah. Karena saya ulang, Islam dan tidak Islamnya seseorang itu dalam keyakinan kita itu betul-betul hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu baru dengar sekali kebenaran tentang Islam langsung bersyahadat, ada. Maulana Ilyas itu pernah ketemu dengan seorang pendeta Hindu yang pintar ngobati. Jadi kalau ngobati itu cespleng gitu. Saat Maulana Ilyas kan sakit, kata pendeta Hindu itu, mau nggak Anda saya obati? Silakan diobati sama si pendeta Hindu itu. Terus kata Maulana Ilyas nanya, apa rahasia Anda kok kalau ngobati orang itu cespleng? Sampai di kampung saya itu ada doa, Allahumma cespleng, cespleng, cespleng. Orang kampung. Nah itu kata si pendeta Hindu itu mengatakan, saya ini tirakatnya adalah setiap kali nafsu saya ngajak apa, saya berbuat sebaliknya. Jadi setiap kali nafsu saya ngajak apa, saya berbuat sebaliknya. Itu kata si pendeta Hindu itu. Jadi tirakatnya dia itu nafsunya ngajak apa, dia sebaliknya. Saya tidak mau menuruti nafsu saya, bisikan nafsu saya. Kata Maulana Ilyas, ya udah ayo sampean saya ajak masuk Islam. Oh iya mau saya, mau kata pendeta itu. Loh, kok mau? Kata Maulana Ilyas. Iya, pas sampean ngajak saya masuk Islam, nafsu saya mengatakan jangan. Nah, saya berarti mau, gitu. Itu si pendeta Hindu itu. Itu ceritanya Maulana Ilyas rahimahullah itu. Nah, di dalam Islam ada tokoh kita itu yang mirip itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata para ulama, Sayyidina Umar itu termasuk tipologi orang yang setan itu kan kata Nabi kalau ketemu sama Sayyidina Umar takut. Umar kalau engkau lewat satu jalan, setan lewat jalan yang lain. Karena beliau itu ahlul yakin. Sayyidina Umar itu ahlul yakin. Kata para ulama menjelaskan bagaimana yakinnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu gini, setan ngomong apa dalam hatinya, beliau sebaliknya. Dah capek tidur, bangun beliau. Dah sedekah nanti aja, udah malah sedekah beliau. Dah nggak usah baca Quran, malah baca Quran beliau. Dah nggak usah taklim, malah taklim beliau. Pokoknya setan ngomong apa, beliau sebaliknya. Kata para ulama berseloroh. Lama-lama setannya capek. Udah jangan digoda lagi, nanti tambah baik dia. Jangan digoda lagi, nanti tambah baik dia. Oh, bisikan setan apa, beliau sebaliknya. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pokoknya setan berkata apa, beliau sebaliknya pokoknya. Itu lagi-lagi saya ulang ya tadi, ada orang yang begitu mudahnya masuk Islam. Ada macam-macam lah cerita orang masuk Islam itu. Ada seorang ulama itu datang ke Eropa. Tiba-tiba ada seorang bule datang ke hotelnya. Dia bilang, ada apa? Tidak tahu kenapa begitu melihat Anda saya kok ingin masuk Islam. Dengan izin Allah. Maka saya sering berdoa di ujung kajian itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita, Allah tingkatkan hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Itu harapan kita itu seperti itu. Allahu Akbar. Allah pemberi cahaya, baik cahaya fisik maupun cahaya non fisik. Ya, kalau cahaya fisik yang kelihatan itu matahari, bintang dan seterusnya. Kalau cahaya non fisik ya berarti cahaya tadi kebenaran Al-Quran, cahaya Islam, cahaya iman. Terus ada yang mengartikan nur yang nampak jelas. Ada yang mengartikan penghias, ada yang mengartikan pemilik cahaya, ada yang mengatakan cahaya tapi bukan seperti cahaya yang dikenal. Kalau di dalam Islam itu ada istilah nurun fil qalbi. Cahaya di dalam hati. Ini istilah Ibnu Abbas. Cahaya dalam hati. Cahaya dalam hati itu bagaimana memahaminya? Kalau cahaya yang fisik kan kelihatan nih, bohlam kan kelihatan, matahari kan kelihatan. Kalau cahaya dalam pengertian di hati itu cahaya bagaimana? Kita tahu hati kita bercahaya atau tidak? Maka kata para ulama, kalau kita ingin tahu hati kita bercahaya atau tidak,
Itu coba kita cermati, antara lain ya firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Di situ ada kata-kata begini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat 7. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah sengaja meletakkan, akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta pada keimanan itu dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, ada kata-kata dan Allah menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Kata para ulama, indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman yang ditandai adanya cahaya ilahi dalam hati kita, itu kata lainnya adalah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah hati kita bercahaya atau tidak, maka pertanyaannya, sudahkah kita merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah? Itu pertanyaannya untuk kita. Itu kalau kita ingin tahu apakah hati kita bercahaya atau tidak, itu antara lain. Biasanya orang itu kesadaran pertama yang muncul ketika mentaati agama ini, biasanya itu kesadaran pertama itu adalah kesadaran taklif. Ini pernah saya sampaikan di sini ya. Taklif itu tahu apa? Beban. Saya harus begini. Saya harus meninggalkan ini. Saya harus melaksanakan ini. Taklif namanya. Biasanya orang dengan kesadaran taklif ini ibadahnya belum terasa nikmat. Biasanya. Cirinya bagaimana? Begitu selesai tarawih, menghela nafas panjang. Alhamdulillah selesai. Jadi seolah-olah tarawih itu beban. Jadi begitu selesai tarawih itu kayak bebas gitu rasanya. Atau begitu Ramadan selesai, Pak Menteri ngasih umuman besok Lebaran kok sopan. Berarti Ramadan beban. Tapi saya sampaikan, tapi masih bagus ini punya kesadaran. Kesadaran tanggung jawab bahwa dia wajib melaksanakan perintah Allah, yang wajib hukumnya tentunya, dan meninggalkan yang haram misalnya. Ini masih bagus, dia punya kesadaran. Tapi walaupun belum terasa nikmat ibadahnya. Tapi tidak apa-apa, seiring berjalannya waktu, kalau dia mau terus belajar, insya Allah akan sampailah dia pada kesadaran yang kedua, yaitu kesadaran hakikat. Hakikat di mana setiap kebaikan yang dikerjakan itu kembali pada dirinya. Jadi orang mulai paham hakikat kebaikan itu kalau dikerjakan ternyata manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia berbuat jahat, berbuat maksiat, kerugiannya kembali pada dirinya sendiri. Kalau bahasa Al-Qur'annya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik buruk sekecil apapun yang kita kerjakan kembali pada kita nanti. Kita akan melihat akibatnya, baik ataupun buruknya itu. Kalau untuk buruk kecuali yang tobat ya. Tapi intinya itu kita akan dibuat mengerti, oh ternyata saya ini butuh sholat. Enggak cuman kita memahami sholat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi lebih dari itu kita mulai paham, oh ternyata saya ini butuh sholat loh. Karena ada banyak manfaat di balik sholat itu. Oh ternyata saya ini butuh meninggalkan maksiat. Saya butuh tidak zina, saya butuh tidak khianat, saya butuh tidak bohong, saya butuh tidak mengingkari janji, saya butuh untuk jujur, saya butuh untuk amanah, saya butuh untuk menepati janji. Ini apa namanya? Kesadaran ini membuat orang mulai merasa butuh. Biasanya kalau udah mulai merasa butuh, ibadahnya mulai terasa nikmat biasanya. Sehari itu kalau nggak baca Al-Quran nggak enak.
Kenapa? Karena dia mulai merasa butuh membaca Al-Quran. Kita mulai merasa butuh berzikir. Mulai merasa butuh itu biasanya ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita masih terus bermujahadah, insya Allah, bahkan Allah anugerahkan untuk kita itu perasaan cinta. Jadi cinta itu nggak bisa dibayangkan. Dia sebagaimana seorang kekasih yang senang berlama-lama dengan kekasihnya. Jadi ibadah itu terasa nikmat karena itu merupakan perjumpaan seorang kekasih dengan kekasih. Keterhubungan antara seorang kekasih dengan kekasih. Bahkan bagi orang-orang yang seperti ini, kematian tidak menakutkan lagi. Kenapa? Karena bagi mereka kematian adalah pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasih. Kan itu yang Nabi sampaikan kepada keluarganya saat beliau menjelang wafat. Bahwa beliau mengatakan, aku rindu bertemu dengan kekasihku Allah. Bahwa aku memilih perjumpaan dengan Allah. Karena merasa apa tadi? Ya tadi rindu bertemu dengan kekasihnya. Allah. Ya, tapi ini kita semua berproses, kita belajar. Yang ngomong juga masih belajar. Paling enggak mungkin sebagian kita sudah pada tahapan butuh itu ya. Butuh, kita merasa butuh berbuat baik pada sesama, merasa butuh berbakti pada orang tua, merasa butuh kita ini untuk sholat, zikir, baca Al-Quran, karena kita tahu bahwa semua manfaatnya kembali kepada kita. Semua manfaatnya kembali kepada kita. Merujuk pada penggunaan Al-Quran ditemukan bahwa nur paling tidak mempunyai 9 makna, yaitu agama Islam, iman, pemberi petunjuk, Nabi Muhammad SAW, cahaya siang, cahaya bulan, cahaya yang menyertai kaum muslimin ketika menyeberangi sirat atau titian, penjelasan tentang halal dan haram yang terdapat dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan keadilan. Itu merupakan makna dari cahaya di dalam Al-Quran. Agama Islam saya kira udah tadi, iman saya kira juga tadi, pemberi petunjuk saya kira udah tadi. Nah, mengenai Nabi kita Muhammad SAW, tadi kan ada kata-kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu bukan Allah lah ya. Itu cahaya milik Allah, cahaya di atas cahaya. Di antara tafsirnya yang saya ingat itu yang menjelaskan Qadiyat dalam rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syifa. Nah, beliau memahami nur ala nur itu adalah cahaya di atas cahaya, itu adalah cahaya milik Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian anta nurun fawqan nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya, itu bukan syirik. Karena kita tidak pernah menyamakan Nabi kita Muhammad SAW dengan Allah. Karena kalau kita merujuk tafsirnya Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa, sependek yang saya pahaminya, itu makna cahaya di atas cahaya dalam surah An-Nur ayat 35 tadi, itu adalah cahaya di atas cahaya milik Allah. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasannya bagaimana Ustaz? Begini. Dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim terutama, sependek yang saya baca riwayat Muslim, ketika Nabi Mi'raj, malaikat Jibril mentok langit ke-7. Malaikat Jibril digambarkan dalam hadis itu seperti gombal amoh, ngelutruk. Gombal amoh itu, gombal itu apa? Kain usang ya, yang sudah lusuh. Kata malaikat Jibril, saya tidak kuat. Padahal malaikat Jibril itu kalau kata Imam Al-Qurtubi ngantornya di Arsy. Tapi malam itu beliau nggak kuat. Kenapa? Karena malam itu ada akselerasi, ada percepatan perjalanan, asra diperjalankan. Langit ke-7 malaikat Jibril nggak kuat. Kata beliau, kalau saya paksakan naik ke atas langit ke-7 wahai Nabi, saya akan terbakar. Kata malaikat Jibril, saya nggak sanggup. Yang sanggup melanjutkan perjalanan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, malaikat Jibril terbuat dari apa? Nur, cahaya. Kok Nabi sanggup melanjutkan, malaikat Jibril nggak sanggup melanjutkan, berarti Nabi itu bukan lagi terbuat dari cahaya. Nabi itu bahkan cahaya di atas
cahaya. Itu diantara hujjah yang dipakai oleh para ulama tentang penyebutan nurun ala nur untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita baca tiba itu atau Barzanji, saya nggak tahu itu di tiba atau di Barzanji, itu ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Itu ada sebagian ustadz yang mengecap, monggo statement itu statement syirik katanya. Ya, saya dulu pada waktu di Dewan Dakwah saya pernah bilang, kan saat itu selebaran itu sebarkan ke saya saat itu di Dewan Dakwah, yang nulis sudah meninggal orangnya, orang Pamulang, saya nggak sebut namanya. Beliau menyatakan orang yang memuji Nabi dengan sebutan anta nurun fauqa nuri itu dianggap syirik. Saya bilang lain kali diundanglah pakar-pakar balagha, saya bilang jangan hanya pakar akidah, biar tahu ini makna dari nurun anta nurun fauqa nur itu apa maknanya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, itu sependek yang merujuk kepada penjelasan qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa. Ustadz, apakah enggak hulu Ustadz, tidak berlebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad SAW? Saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, di Al-Quran itu terkait dengan jangan memuji berlebihan itu adalah Allah ingatkan jangan seperti orang Nasrani kepada Nabi Isa sampai menuhankan. Kita kan tidak menuhankan. Satu dulu. Yang kedua, pujian Allah kepada nabinya dibandingkan pujian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Allah memuji nabinya dengan sifat-sifatnya. At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim itu kalau pakai al itu sifat Allah. Allah puji nabinya dengan sifatnya, tapi tetap bukan berarti menuhankan. Satu dulu. Yang kedua, di Al-Qalam ayat 4 itu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Azim itu sifat Allah. Allah puji nabinya dengan sifatnya, tapi tetap bukan berarti menyamakan, karena kalau untuk Allah pakai al-jalalah, kalau Nabi kan nggak pakai. Jadi pujian kita kepada nabinya, pujian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu nggak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan dengan pujian Allah kepada nabinya. Dan di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sudah biasa dipuji di hadapan beliau, dan Nabi tidak melarang, terutama kalau untuk membantah tuduhan orang kafir tentang Nabi kita Muhammad SAW. Itu dibantah dengan syair juga, syair dibalas dengan syair, dan di antara syair itu berisi pujian-pujian. Dan itu banyak bisa kita dapatkan dalam aneka kitab-kitab klasik berkaitan dengan pujian para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu di depan Nabi, di hadapan Nabi. Dan bahkan Nabi kan punya divisi khusus bagian buat syair itu. Itu seperti itu. Jadi saya ulang ya, dibandingkan dengan pujian Allah, pujian kita justru nggak ada apa-apanya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting satu, jangan dituhankan. Itu aja. Dan Nabi akhir zaman ini dijamin oleh Allah tidak akan dituhankan. Makanya Nabi itu sisi kemanusiaannya sangat kental sekali. Pernah sakit, pernah ditipu, pernah dipukul, pernah disihir, pernah sakit, pernah terjatuh, macam-macam. Normal sebagai manusia pada umumnya, tapi dimuliakan dengan wahyu. Allahu Akbar. Nah, beliau tidak akan dituhankan. Saya kalau baca akunnya orang-orang murtadin itu, selalu yang dibahas oleh mereka itu Nabi dari sisi kemanusiaannya. Itu pun masih ditambah-tambah di fitnah-fitnah macam-macam. Satu sisi saya marah karena alhamdulillah masya Allah ada iman dalam hati. Tapi satu sisi saya tertawa. Ya Allah, begini cara Allah menjaga nabinya sehingga tidak akan dituhankan. Karena nabi akhir zaman dijamin tidak akan dituhankan. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan syariat sholawat itu untuk jangkar pengingat bagi kita bahwa nabi itu kita doakan berarti nabi itu bukan Tuhan. Allah, karena Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di periode yang sangat traumatik. Karena Nabi yang persis sebelum beliau dituhankan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau nggak minta mulkan nabiyya, tidak. Beliau minta abdan nabiyya.
Jadi hamba yang nabi, nabi yang hamba. Allah. Terus kemudian kalau cahaya siang, cahaya malam saya kira sudah paham tadi. Cahaya menyertai kaum muslimin ketika menyeberangi sirat. Kalau kita baca surah Al-Hadid, Al-Hadid surah ke-57 ayat 12-13. Ayat 12-13. Nanti orang-orang yang beriman itu bangkit dalam keadaan badannya bercahaya. Semua kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Dalam ayat itu diceritakan orang munafik pas bangkit tanpa cahaya dia teriak, "Nebeng cahayanya dong," gitu. Dia mau nebeng cahaya. Emang kenapa pakai nebeng, Ustaz? Bukannya matahari cuma 1 mil di atas kepala manusia saat itu? Jawabannya betul. Matahari memang 1 mil di atas kepala manusia, tapi padam cahayanya. Tinggal baranya saja. Jadi mahsyar itu gelap. Mahsyar itu gelap. Maka orang yang berbadan cahaya dia nggak kelimpungan. Tapi orang yang tidak bercahaya dia kelimpungan. Maka teriak dalam ayat itu, "Nebeng cahayanya dong." Dibentak oleh malaikat dalam ayat itu, "Tidak boleh, mundur, mundur, cari cahayamu sendiri, tidak boleh nebeng." Dibuat dinding pemisah antara orang beriman sama orang munafik tadi. Di dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada adab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk yang adab dari na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga kita terus yang dirahmati. Amin. Allahumma amin. Nah, cahaya ini akan mengawal kita. Dan di antara cahaya itu didapat dari mana cahaya itu? Bekas wudu. Itu ada hadis yang sahih tentang Nabi mengatakan, "Saya kangen sama saudara-saudara saya." "Kami saudaramu ya Rasulullah." "Bukan, kalian sahabatku." "Saudaramu siapa ya Rasulullah?" "Orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi beriman kepadaku." "Bagaimana Anda mengenali mereka sementara kan tidak pernah ketemu dengan mereka?" Nabi balik bertanya, "Bagaimana kamu mengenali warna putih dari kuda yang berwarna hitam?" "Oh, gampang ya Rasulullah." "Sama. Nanti aku mengenali mereka dari cahaya mereka karena bekas air wudhu." Abu Hurairah menambahkan, minta benar dari Abu Hurairah, kalau ingin cahayanya banyak, maka perbanyak anggota wudhunya. Maksudnya kalau segini tambah segini. Makanya dalam mazhab Syafi'i kan tidak pas, tapi dilebihkan. Ya, kalau kita di mata kaki paling nggak sampai ya betis silakan. Itu anjuran Abu Hurairah. Nah, kalau kepala jangan cuma gini aja. Nanti kelap-kelip bacanya apa cahaya. Kalau pakai mazhab Maliki kan ini. 4 mazhab yang lain selain mazhab Maliki pun manjurkan juga begini. Memang dalam mazhab Syafi'i begini boleh. Begini aja boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi paling enggak selebar telapak tangan. Kalau mazhab Hambali paling enggak separuh. Kalau dalam mazhab Maliki seluruhnya. Enggak usah begini, enggak usah. Itu. Nah, tapi 4 mazhab menyarankan seluruhnya supaya cahayanya penuh. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Apalagi di antaranya supaya kita bercahaya apalagi? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu cahaya yang akan menyinari nanti di hari kiamat. Apalagi selain Al-Qur'an? Saling mencintai karena Allah. Orang kalau saling mencintai karena Allah itu akan ada di mimbar-mimbar cahaya. Yang bahkan para nabi menginginkan mimbar itu. Tapi jangan bayangkan kalau nabi menginginkan mimbar itu berarti kita lebih baik daripada nabi, enggak. Itu ibarat ada orang udah punya Harley Davidson, naksir Yamaha 75 gitu maksudnya. Kok unik sekali nih kendaraan cahaya ini ya. Tapi itu tuh orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan banyaklah amal-amal lain yang mendatangkan cahaya. Terutama wudu, Al-Qur'an, terus tadi saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu saya sering bilang di mana-mana, semoga kita termasuk itu. Kan kita ini insya Allah bertemu ini karena Allah, berpisah juga karena Allah, dan insya Allah kita semua saling mencintai karena Allah. Karena kalau Anda sentimen nggak akan duduk di sini namanya. Bukan berarti yang nggak duduk di sini itu sentimen, enggak, bukan. Maksud saya itu kalau sentimen kan pasti tidak mau kan itu. Ya, sama dengan kalau seseorang kalau dasarnya nggak suka kan tidak bisa menyatu. Karena kalau hati saling mengingkari akan saling mengingkari. Kalau nggak cocok akan saling mengingkari. Insyaallah ini semoga kita termasuk ini yang saling mencintai karena Allah,
bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Allah, termasuk yang online juga ya. Terus kemudian penjelasan tentang halal dan haram itu semua jelas. Jadi cahaya Islam itu memperjelas, kalau bahasanya Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Bayyinun itu tulisannya ba ya nun. Ba ya nun itu bayyinun, tapi jangan salah baca. Halal ben, haram ben misalnya. Ba ya nun ben. Halal biarin, haram biarin, jangan gitu. Orang Bandung nggak ngerti ben, orang Bandung. Ben itu biarin, halal biarin, haram biarin. Guyonan orang Jawa Timur. Kemudian tentang keadilan itu juga cahaya. Jadi keadilan itu juga apa? Cahaya. Kita coba perhatikan beberapa ayat berikut. Sebelum saya masuk ayat berikut, saya takutnya ada pertanyaan banyak. Silakan yang mau tanya dulu, kalau nggak ada saya teruskan. Monggo, yang mau tanya dulu, takutnya banyak pertanyaan. Silakan. Tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh, silakan. Kalau ada, monggo, silakan. Nggih. Ya Ustaz, ini bukan bertanya, saya tadi terkait menasihati atau mengingatkan ke kawan-kawan. Jadi saya ada cerita, ada seseorang tuh memang mungkin melakukan dosa gitu ya, terus kan jadinya dimaki-maki nih sama dimaki-maki gitu kan. Saya jadi ingat di hadis terkait ada seseorang yang dia sehari-harinya tuh mengamalkan amal-amal surga gitu kan, sehingga antara dia sama surga itu tinggal satu hasta saja. Tapi di akhir keputusan Allah tuh lain gitu, dia itu masuk neraka. Nah, ada pula orang yang sehari-hari itu melakukan amal neraka, sehingga antara dia dan neraka hanya satu hasta. Kemudian di akhir Allah berkata lain bahwa dia itu sebetulnya ahli surga. Nah, jadi ketika ada sahabat saya bilang begitu, saya bilang jangan membenci orangnya gitu ya, karena bisa jadi dia itu. Nah, terus kita jadi balik ke diri sendiri nih. Kita udah berupaya gini, nanti kita juga bisa jadi kan apa yang tidak kita inginkan gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Bagus. Saya baca hadis itu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ada orang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan surga itu takdir mendahului, catatan takdir mendahului sehingga dia kemudian masuk neraka. Ternyata takdirnya dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amal ahli neraka, kurang sejengkal dia dengan neraka itu, dia takdir mendahului dia sehingga kemudian dia ternyata takdirnya masuk neraka dan dia masuk neraka. Serem juga kalau baca hadis itu memang. Saya baca dalam syarahnya kemudian. Kata para ulama ini jarang terjadi. Iya, kata ulama gitu. Ini jarang terjadi. Cuman ini sekedar pengingat saja. Bahwa kita jangan jumawa dengan kebaikan kita. Dan jangan gegabah merendahkan orang lain. Karena kita tidak tahu akhir cerita dari kehidupan kita. Tidak sedikit orang berganti posisi. Yang tadinya dihina menjadi mulia, yang mulia malah terhina. Itu gara-gara kita tidak tahu rahasia kedepannya kita bagaimana. Nah, tapi kata para ulama itu jarang terjadi. Umumnya kalau baik sih ujungnya juga baik. Karena orang itu umumnya mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sebagaimana kebiasaannya. Itu umumnya itu. Tapi kalau tadinya jubahat tiba-tiba tobat, itu banyak malah yang itu. Tapi kalau yang baik ujungnya masuk neraka itu jarang kata para ulama. Jarang itu. Hadis ini hanya mengingatkan agar kita jangan jumawa, jangan sombong dengan amal kita. Apalagi disertai dengan merendahkan orang lain. Apalagi kalau kita merendahkan itu sampai mencela, sehingga karenanya orang yang kita cela malah tobat, itu celaan kita bisa kembali pada kita itu. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih oleh Imam Ahmad. Atau kama qala
man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa dalam tanda kurung yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Naudzubillah min syarri. Kenapa maknanya sahih? Karena hadis ini sesuai dengan hadis sahih dari Abi Dawud, adalah kitab Riyadhus Shalihin hadisnya. Nabi bersabda, kama qala, ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi dia ditolak, maka dia berputar-putar. Kata Allah dalam hadis qudsi, berikan laknat itu kepada yang dilaknat. Ternyata enggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka yang melaknat kena laknatnya sendiri. Naudzubillah min syarri dzalik. Hati-hati omong saomong. Makanya saya ulang, hadis tadi itu mengingatkan kita jangan jumawa berkaitan dengan amal kita. Apalagi serta dengan merendahkan orang lain. Karena kita tidak tahu ujung cerita dari kehidupan kita. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kalaupun kita harus khawatir, ini rumus. Kekhawatiran itu tidak boleh larut sebagai kekhawatiran karena ujungnya suudzon pada Allah. Maka kekhawatiran dalam Islam harus segera disusul dengan harapan. Jadi kalau panjenengan tadi, kita merasa khawatir mati suul khotimah, khawatir mati kafir, ada kekhawatiran enggak? Iya. Oke, ada kekhawatiran. Maka kekhawatiran itu tidak boleh larut hanya sebagai kekhawatiran karena ujungnya suudzon kepada Allah. Supaya enggak larut sebagai kekhawatiran, bagaimana? Segera susul dengan harapan. Karena yang bisa menetralisir kekhawatiran itu adalah harapan. Semakin menguat kekhawatiran, harus semakin menguat harapan. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi. Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah yang saya baca hadisnya itu. Suatu saat Nabi mendatangi seorang sahabat yang sedang mengalami sakaratul maut. Nabi bertanya kepada pemuda itu, kepada orang itu, apa yang kau rasakan? Berkecamuk ya Rasulullah antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Nabi bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang beriman rasa harap dan rasa takut sekaligus. Dalam keadaan yang menegangkan seperti itu, atau dalam segala situasi yang menegangkan yang kita khawatir tadi itu, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita khawatir mati dalam keadaan suul khotimah atau mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, maka harus diperkuat harapan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka harus berkuat doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu. Jadi jangan dibiarkan kekhawatiran itu harus sebagai kekhawatiran, tapi segera susul dengan harapan-harapan. Atau ketika Nabi melihat para sahabat takut akan akhir zaman itu, Nabi katakan, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu Nabi cerita tentang akhir zaman yang menakutkan. Sahabat tampak wajahnya ketakutan. Nabi bersabda, kalian takut? Ya Rasulullah. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang kalau mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil dan penuh ketawakalan kepada Allah, insya Allah apa yang ditakutkan tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, selamat. Yang penting selamatnya itu. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana dalilnya? Ali Imran 173 174 itu. Ketika muslimin ditakut-takuti, muslimin menyerahkan ketakutan kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah di 174-nya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Yang ditakutkan tidak terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang tidak kalah pentingnya, satu lagi saya tambahkan, ini sering saya sampaikan juga, amalkan faida faraghta fansab. Orang itu kalau mengamalkan faida faraghta fansab, kata para ulama, kan besar husnul khotimah. Kok bisa gitu Ustaz? Ya.
Kita baru selesai sholat subuh misalnya, udah niat lagi nih mau zikir pagi dan petang. Selesai zikir pagi dan petang, niat lagi nanti mau sholat duha, sholat syuruk misalnya. Sholat syuruk udah niat lagi nih nanti mau kerja, nafkah untuk keluarga. Jadi begitu selesai dari satu kebaikan, bersiap dengan kebaikan berikutnya. Kemungkinan kalau kita selalu begitu, kita akan mati dalam kebaikan, atau baru selesai dari kebaikan sedang berniat untuk kebaikan berikutnya. Karena seorang muslim tidur pun dia bernilai kebaikan. Kenapa? Karena dia punya niat nanti mau bangun tahajud, nanti mau bangun sahur, nanti dia mau bangun dan seterusnya. Itu potensi kita mati dalam kebaikan, insya Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo silakan. Yang lain kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Kita dengan Ramadan ya, yang puasa ini. Monggo. Saya pernah dengar juga dari bahwa kalau bulan Ramadan ini amal ibadah kita dikalikan ya betul. Amal ibadah kita sholat itu banyak berkali. Tapi kalau untuk kejahatan gimana? Kita berbuat jahat itu, apakah dikalikan juga nggak? Bagus. Ini kan yang saya tahu bahwa di bulan Ramadan ini kan setan setan sama Allah dibelenggu. Tapi kok jangan kita jatuh karena kebiasaan kita sendiri itu benar. Bagus. Nggih. Yang pertama, betul tidak salah dalam beberapa riwayat disebutkan jangankan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kebaikan dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan lebih lagi kelipatannya. Kelipatan lebih lagi, besarannya lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau dosa bagaimana Ustaz? Saya termasuk memilih pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak ditemukan dalil bahwa dosa itu dilipat gandakan. Yang ada dalil itu adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan dikalikan 10 minimal. Kalau keburukan dibalas dengan yang serupa saja. Tidak ada perkalian, tidak ada kelipatan. Namun besaran dosa itu bisa terjadi di bulan Ramadan, besarannya. Tapi kalau kelipatannya tidak ada. Itu kata para ulama yang saya pegang pendapatnya ya. Jadi kalau dalil tentang dosa dilipat gandakan itu tidak ditemukan riwayat atau dalilnya. Tapi kalau besaran dosa itu mungkin. Dari mana kita mengetahuinya bahwa ada besaran dosa yang dilebihkan dibandingkan di luar bulan Ramadan? Ini contoh sederhana aja. Ada orang nyolong 10.000 milik pribadi sama nyolong 10.000 di masjid milik kota amal masjid. Itu dosanya lebih besar mana? Masjid. Besarannya lebih besar. Di tempat yang mulia bukannya ibadah, menciderai tempat ibadah malah nyolong. Dan itu milik umat, bukan milik satu orang, milik umat. Dia mengkhianati umat yang ada di situ. Makanya terus kemudian dosanya lebih besar. Nah, jadi ada orang di luar bulan Ramadan berbuat dosa itu tidak sebesar besarannya itu kalau di dalam bulan Ramadan besarannya. Tapi kalau untuk kelipatannya itu tidak ditemukan dalil tentang kelipatan dosa. Itu kata para ulama. Itu pendapat yang saya pegang ya. Bahwa nanti ada yang ngomong ya itu oke lah, diskusinya panjang. Nah, itu bagian dari rahmat Allah, Pak. Rahmat Allah. Betapa Allah itu, mungkin saya pernah sampaikan sini, Allah itu kalau ngomong rahmat, ngomong pahala, itu dipercepat dan dilipat gandakan. Tapi kalau ngomong dosa, Allah sukanya menunda-nunda dan tidak dilipat gandakan. Dengan kata lain, Allah itu obral rahmat, pelit dosa Allah itu. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat saja, kalau kebaikan sudah diberi pahala, seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Makanya sependek yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang belum haji, setiap masuk musim haji wajib niat haji. Itu sependek yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i. Jadi kan misalnya ada yang belum haji, begitu masuk bulan Dzulqa'dah, itu kan sudah mulai masuk bulan haji, itu sudah diperintah untuk niat haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat aja dulu. Dan niat itu adalah al-qasdu, kesengajaan kuat. Karena kesengajaan kuat maka harus nabung. Walaupun sehari 2.000. Kalau mau cepat 2.000 US dollar tiap hari. Nah, insya Allah cepat ya, insya Allah. Nah, itu jadi ngoten nggih. Nah, itu diantaranya. Tapi kalau dosa, kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Kalau dosa baru niat aja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan
tidak dilipat gandakan. Bahkan ada riwayat mengatakan tahan dulu sampai dilihat dia segera tobat atau tidak. Kalau dia segera bertobat, tidak pernah dicatat dosa itu. Kalau dia tidak segera bertobat,